Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 9 kabar baik untuk seluruh pelamar prioritas 1 P3K Guru 2022 terkait hasil audiensi terbaru untuk forum guru honorer Bapak Ibu ya. Jadi baru-baru saja ada hasil audiensi terbaru yang beredar Bapak Ibu ya, dan di sini kami rangkum ada 9 kabar baik ya untuk tentunya pelamar yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Tapi sebelum itu, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini ada laporan singkat Bapak Ibu ya. Laporan singkat terkait hasil audiensi FG HNLPSI dengan BKN Republik Indonesia. Ini laporan singkat ini tertanggal di Jakarta 29 Juni tahun 2022. Nah, jadi audiensi ini berlangsung pada hari Selasa Bapak Ibu ya, tanggal 28 Juni 2022 dan diterima oleh perwakilan BKN Pusat. Yang pertama itu adalah Bapak Septian Eka Putra, kemudian Bapak Adi Fauzan, Bapak Mariono, Bapak Subagio, dan Ibu Rani. Jadi itulah perwakilan BKN yang menerima perwakilan dari forum guru honorer lolos passing grade ya. Dan di sini sudah dibuatkan laporan singkatnya, ini luar biasa. Dan di sini kalau kami perhatikan itu ada beberapa kabar bahagianya. Ada sekitar 9 poin ya hasil audiensi terkait mekanisme pengangkatan P3K Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cek satu persatu. Hasil audiensi sebagai berikut Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi di sini data kebutuhan guru di seluruh Indonesia itu nantinya diambil berdasarkan data Dapodik. Nah, ini yang admin katakan, terutama bagi pelamar prioritas 2 itu sebaiknya mengamankan data ya, baik pelamar prioritas 1 dan 2 itu amankan data di Dapodik Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nantinya untuk kebutuhan guru di seluruh Indonesia tentunya berdasarkan data Dapodik. Makanya Bapak Ibu itu selaku guru honorer harus tercatat di Dapodik, sehingga nantinya akan ada kebutuhan formasi yang masuk di sekolah Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena Dapodik itulah yang akan menjadi dasar untuk pengambilan data kebutuhan guru. Seperti itu Bapak Ibu ya, berdasarkan poin pertama hasil audiensi ini. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah rekrutmen pegawai ASN P3K diperbaiki melalui proses seleksi. Nah, tentunya seperti itu ya. Jadi kita lihat bahwa mekanisme seleksi itu kan ada mekanisme rekrutmen P3K 2022 itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Pengangkatan, penempatan untuk passing grade. Kemudian yang kedua seleksi observasi untuk pelamar prioritas 2 dan 3, dan yang ketiga tes cat. Nantinya di situ diperbaiki Bapak Ibu ya. Jadi rekrutmennya ini betul-betul dirapikan, disempurnakan. Nah, tentunya melalui proses seleksi. Jadi nantinya tidak akan bercampur ya. Tidak akan bercampur antara guru yang pengabdiannya sudah lama dengan pelamar yang sama sekali belum pernah mengabdi. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, tidak ada kebijakan penghapusan honorer. Nah, ini sudah terjawab Bapak Ibu ya, bahwasanya dari pihak BKN menginformasikan bahwa tidak ada kebijakan penghapusan honorer, melainkan pengalihan status honorer. Jadi nantinya honorer itu per 28 November 2022 sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu, itu sebenarnya tidak dihapus Bapak Ibu ya. Kami sudah katakan di beberapa video sebelumnya bahwa itu hanyalah semacam pengalihan status honorer ya. Nah, mungkin dari honorer menjadi CPNS, menjadi P3K, ataupun menjadi outsourcing seperti itu ya. Nah, apalagi sekarang kan untuk guru sekarang ini lagi-lagi digencarkannya Bapak Ibu ya, seleksi P3K 2022. Momen inilah di tahun 2022 yang mesti dimanfaatkan oleh guru-guru honorer seperti itu ya. Nah, di sini poin keempat, pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Nah, jadi nantinya pelamar prioritas maksudnya dapat memilih formasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih formasi berdasarkan pelamar prioritas, berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, di sini terkait dengan sistem penguncian juga dibahas Bapak Ibu ya. Sistem penguncian formasi yaitu guru induk diprioritaskan
untuk memilih formasi yang tersedia. Jadi nantinya untuk penguncian formasi, nantinya guru induk itu diprioritaskan Bapak Ibu ya untuk memilih formasi yang tersedia. Contoh misalkan di sekolah A, formasinya 1, guru induknya 1, passing grade. Nantinya guru induk itulah yang langsung mengunci formasi tersebut. Langsung mengunci formasi tersebut Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa sistem penguncian formasi itu tetap ada, yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam sistem pemilihan formasi khusus pelamar prioritas 1, yaitu guru lolos passing grade, nantinya akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Nantinya untuk memilih formasi untuk prioritas 1 itu sangat simpel Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu akan memilih formasi nanti sistem yang akan mengarahkan Bapak Ibu memilih formasi yang tersedia. Jadi formasi yang tersedia nantinya itulah yang bisa Bapak Ibu pilih, dan Bapak Ibu hanya akan perlu melakukan konfirmasi saja. Apa konfirmasinya itu ada 2. Apakah Bapak Ibu memilih yes atau Bapak Ibu memilih no. Ini gambaran ya hasil audiensi kemarin terkait pemilihan formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah guru lolos passing grade harus melakukan pendaftaran di SSCASN tanpa adanya seleksi. Jadi baik pelamar prioritas 1, 2, 3 umum itu wajib Bapak Ibu ya, wajib melakukan pendaftaran di SSCASN. Tetapi kalau guru lolos passing grade ketika mendaftar di sistem SSCASN nantinya itu tidak akan diseleksi Bapak Ibu ya, cuman mendaftar saja di SSCASN tanpa adanya seleksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami sekalian. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu ya, berikutnya lagi di sini belum ada mekanisme teknis ya dari Kemendikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dalam sistem SSCASN. Jadi terkait pendaftaran di SSCASN kita masih menunggu juknis, mekanisme teknis dari Kemendikbud dan Kemenpan RB Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah. Kemudian nantinya formasi yang sudah diusulkan berdasarkan kebutuhan sekolah itu diajukan ke BKN Bapak Ibu ya, kemudian ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, misalkan sekolah C itu kekurangan guru 2 alias guru honornya 2 ya, memang di sekolah C itu masih kekurangan guru. Nantinya usulan dari sekolah itu akan diajukan ke BKN Bapak Ibu ya melalui PPK di masing-masing Pemda. Nah, nantinya Pemda yang akan mendata Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada regulasi seleksi ASN P3K. Kewenangan manajemen ASN di BKN hanya terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi. Bagi guru yang lolos passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah cukup melampirkan surat pernyataan. Nah, jadi ini sudah terjawab ya, nasib bagi guru lolos passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah itu tetap bisa mengikuti seleksi dengan melampirkan surat pernyataan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada kebijakan bahwa ASN P3K tidak bisa dimutasi. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sebelum memilih formasi ya, karena nantinya itu Bapak Ibu itu tidak bisa dimutasi ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Jadi Bapak Ibu itu jangan lagi percaya calo-caloan ya yang mengiming-imingi Bapak Ibu untuk lolos menjadi ASN. Itu semua bullshit Bapak Ibu, itu semua bohong. Jadi Bapak Ibu jangan percaya adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Nah, informasi ini langsung ditandatangani oleh Ibu Heti Kustrianingsih selaku Ketua Umum FG HNLPSI. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.